Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang aktivitas bisnis yang saat ini kita lihat semakin berkembang, tidak saja didukung oleh semakin kompleks dan semakin bervariasinya kebutuhan dari para pelaku bisnis dan juga para pengguna, tapi juga dengan peningkatan kualitas dan juga kecanggihan alat-alat komunikasi. Nah, kalau kita lihat dalam proses perkembangannya, aktivitas bisnis itu kan akan dijembatani oleh proses berkomunikasi baik dalam bentuk negosiasi atau ketika menawarkan atau ketika juga menerima penawaran itu. Nah, dalam bentuk awalnya itu dilakukan para pihak dengan secara langsung bertemu, berbicara, bernegosiasi, menerima, lalu kemudian membuatnya dalam satu kesepakatan yang bernama kontrak. Akan tetapi dalam perkembangannya kita lihat para pihak sering sudah mulai semakin menghindarkan atau tidak melibatkan proses-proses pertemuan dalam pembentukan kesepakatan, dan juga bahkan semakin sering untuk tidak menuangkannya dalam kertas, tapi menggunakan alat yang lebih modern yang kita kenal dengan komputer ataupun melalui proses aktivitas dunia maya, yaitu komputer atau alat-alat elektronik, gadget antara lain. Nah, ini perkembangan teknologi dan juga informasi ini memberikan begitu besar kemudahan sehingga juga membuka begitu besar temuan-temuan dan juga variasi-variasi penggunaan alat sebagai upaya untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas bisnis dengan tetap mempertahankan kepastian hukum dan juga keamanan dan perlindungan dari para pihak. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kalau kita lihat bahwa modernitas dari alat komunikasi dan juga modernitas dari alat berbisnis bagi para pihak membuat memang dunia ini menjadi hampir tidak memiliki batas lagi. Karena dimanapun orang ada, dalam situasi apapun, semua orang bisa melakukan aktivitas tanpa harus bertemu, karena media komputer atau media internet telah menjadi bagian yang membantu seluruh aktivitas tersebut. Orang-orang sekarang dengan sangat nyaman bisa menunggu membeli barang melalui komputer di rumah dan kemudian menunggu barang itu diantar, memberi barang-barang dagangan dalam bentuk online begitu ya, pasar online yang membuat orang-orang sangat mudah untuk mencari apa yang diinginkannya. Hanya tinggal klik doang, masuk ke dalam dunia maya tadi, kemudian mendapatkan gambar-gambar atau fasilitas-fasilitas ataupun opsi-opsi dari pelaku-pelaku usaha atau para penjual yang menampilkan barang dagangannya di dunia maya tadi, dan kemudian peminat tersebut memesan, lalu kemudian dia membayar melalui alat elektronik, lalu kemudian barang tersebut sampai ke rumahnya sesuai dengan yang dia pesan. Dan jika barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, tentunya dia memiliki data dan bukti-bukti yang cukup bisa diterima terhadap pengiriman barang yang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan, yang dari sisi hukum itu memberikan konsekuensi pertanggungjawaban kepada si penjual. Demikian juga misalnya apabila si pembeli ternyata tidak melakukan pembayaran atau pembayaran dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang disepakati, itu juga akan memberikan konsekuensi pada si pembeli. Nah, kalau kita lihat seluruh aktivitas dari komunikasi melalui media elektronik tadi itu bisa dikategorikan sebagai bukti yang diakui ya dari sisi hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Elektronik yang telah lahir, dan itu setara dengan bukti-bukti asli yang sebelumnya dikategorikan sebagai dasar dari proses pembuktian berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata. Jadi kalau kita lihat pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dokumen-dokumen elektronik tadi bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, kalau kita lihat ini kontrak atau aktivitas bisnis ini kan selain dari dia lahir merupakan bagian dari hak para pihak ya. Jadi para pihak itu mempunyai kewenangan untuk melakukan atau bertransaksi bisnis, tapi sebagai warga negara maka memang diatur juga bahwa bisnis-bisnis yang dapat disepakati oleh para pihak itu adalah bisnis atau aktivitas yang tidak bisa bertentangan dengan hukum dan juga tidak bisa bertentangan dengan kesusilaan dan sopan santun gitu ya. Karena jika memang ketentuan tadi bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka kewenangan
dari pihak tadi akan dikalahkan oleh hukum yang diberlakukan oleh negara, ya, yang menjadi dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan aktivitas. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.